Kemudian hadis yang kedua, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna, jangan berangan-angan, ahadukum, salah seorang di antara kita, al-mauta, itu berangan-angan untuk meninggal, lidurrin, karena satu musibah, nazala bihi, yang sedang menimpa dia. Jadi jangan berharap mati karena hanya ada musibah yang sedang menimpa dia. Wa in kana la budda mutamannian, fa in, maka jika kana adanya dia la budda, harus mutamannian, berangan-angan untuk meninggal, faliyagul, maka bacalah kata Nabi Muhammad, Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkan aku, maka natil hayatu, selama hidupnya aku, khairan li, memberikan kebaikan buat aku, watawaffani, dan wafatkan aku, maka natil mamatu, selama kematian itu, khairan li, memberikan kebaikan buat aku. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis diartikan oleh para ulama dengan pengertian ijmal, pengertian secara global, tamanil insan ta'jilal maut, berharapnya manusia akan cepat mati, akan cepat meninggal, dalalatun ala jaz'ih wa adamir ridha bil qada, itu satu tanda lemah imannya dia dan tidak ridhonya dia terhadap ketentuan Allah. Oleh sebab itu, Aisyari yang membawa syariat kepada kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melarang umatnya untuk berharap meninggal, melarang umatnya untuk berangan-angan mati hanya sebab dia sedang tertimpa bala, hanya sebab dia sedang tertimpa ujian, hanya sebab dia mengalami ketakutan ada musuh di depan dia, atau karena dia dapatkan sakit atau hidupnya susah, akhirnya ay mati bela aku, sakitnya dak lemak sakit mak lah mati be, ay sarun yang hidup ni lemak lah mati be, bikinnya lemak mati. Kadang-kadang kan banyak gitu nih, ay lemak mati bela menhidup mah ini, sakitnya badan nih, taruhnya duit, ujian terus, belum kelar ujian, datang ujian lagi, belum kelar ini, datang lagi, malah mati be, kelar hidup. Memang kelar hidup kau, cuman kelarnya antara dua, disiksa atau dapat nikmat. Kadang-kadang kan kayak itu, pikirnya dengan mati selesai, ya selesai urusan dunia, urusan akhirat masih panjang. Makanya Nabi Muhammad melarang, tidak boleh kita mengharap mati karena hanya sebab ujian, bala yang sedang Allah berikan sama kita. Hidup saru, ada musuh, tidak maju-maju, sakit, mak mati. Ini hukumnya dilarang. Kenapa? Itu tanda dia tidak nerima dengan ketentuan Allah. Dia termasuk orang yang lemah imannya atas ujian yang sedang Allah berikan kepadanya. Terus bagaimana kalau kita ini mendapatkan ujian? Mendapatkan satu ujian, bala dari Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syari' Nabi besar Muhammad yang membawa syariat kepada kita ini telah mengajarkan, kalau kita mendapatkan bala yang begitu besar, ujian yang begitu berat, sehingga mempersempit kehidupan kita, menyusahkan kehidupan kita, caranya bukan menganggap mati, tapi libatkan Allah dalam kesusahan tadi. Kembalikan kehidupan kita kepada Allah dengan apa? Taat sama Allah, minta sama Allah. Walaupun aku susah, nju ketenangan hati. Walaupun ini sakit, nju kenikmatan ibadah, minta sama Allah. Kenapa? Karena itu cara yang terbaik menghadapi ujian dan kita terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nganggap mati, tapi minta sama Allah biar dinjuk rasa sabar.
biar bisa ikhlas, biar bisa bersyukur. Makanya ulama Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad mengatakan, kita ini, kata beliau, masih magom syukur bukan magom sabar. Walaupun kita ngerasa nih banyak ujian bala yang kita dapatkan, tapi kata beliau kita ini masih magom syukur. Kenapa? Karena dalam tubuh kita nih banyak nikmat yang Allah berikan sama kita. Kalau nikmat itu dilepaskan sikap bersikap, maka susah kita untuk bisa menggerakkan tubuh ini, bisa menikmati dunia dengan tubuh ini. Bahkan ada satu wong terdahulu, dia masya Allah, tubuh dia tuh cacat, tangan tidak ada, kuping tidak bisa dengar, mulut tidak bisa bicara. Mulut bisa bicara, mata tidak bisa nyinggung, kulitnya kelupas, cacat. Sehingga ada satu orang melihat dia, ya Allah, betapa sabarnya kau dapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Aku tidak sabar, aku bersyukur dapat ujian ini. Dia ngomong, aku tidak masalah, aku bukan orang yang sabar, yang ada aku orang bersyukur atas apa yang Allah berikan sama aku. Kenapa? Karena aku masih bisa diinjuk mulut untuk zikir sama Allah. Mulut aku masih bisa bicara untuk nyebut nama Allah, untuk mengagungkan Allah. Maka aku bukan orang yang dapat ujian, tapi aku orang dapat nikmat. Itu mereka. Maka dari situ, kalaupun kita ngerasa ini ujian, bukan nganggap mati, tapi dekatkan sama Allah, minta sama Allah, biar diinjuk jalan keluar, biar diinjuk kemantepan, biar diinjuk kelapangan dalam menghadapi ujian itu. Itu cara yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang berharap mati ada keadaan diperbolehkan, tidak jadi hukumnya makruh, bahkan bagus kalau berharap matinya dia khawatir akan agamanya. Ini sudah fitnah dalam urusan agama begitu besar. Dia takut imannya semakin lemah, dia takut agamanya semakin merosot. Diminta sama Allah, wafatkan aku dalam keadaan aku membawa iman. Yang aku takut apa? Terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang sudah ada ini. Makanya doa yang Nabi ajarkan apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, min azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnati masihid dajjal. Termasuk fitnah apa? Takut. Ya Allah, wafatkan aku sebelum datang dajjal. Kenapa? Khawatir. Kalau hidup di masa dajjal aku tidak kuat iman nih, terpengaruh sehingga aku masuk dalam rombongan dajjal, wafat dalam keadaan kafir. Kalau seperti itu, minta mati karena takut akan agamanya jadi rusak, imannya jadi rusak, fa innahu la ba'sa bi, tidak masalah, boleh hukumnya. Dalilnya dari hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradta bi 'abdika fitnatun faqbidni ilaika ghaira maftun." Kalau kau menginginkan terhadap hambamu satu ujian, maka cabutlah aku untuk kepada kamu dalam keadaan tidak mendapatkan ujian tadi. Maknanya ujian agama, bukan ujian dunia, tapi ujian agama, ujian iman. Sebab iman itu harus kita pertahankan, sebab itulah modal untuk keselamatan di hari kiamat. Begitu juga tidak masalah kata ulama, idza tamannal maut li ajli ayyafuza bi thawabi syahadah. Berharap meninggal agar mendapatkan pahala meninggal dalam keadaan syahid. Misal ada perperangan ini, yang dalam perperangan itu pasti ada yang meninggal. Dia berharap, ya Allah, wafatkan aku dalam perperangan ini, biar aku wafat mendapatkan gelar syahid. Maka tidak masalah, boleh. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan pahala yang besar, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wafat dalam keadaan syahid. Fadzalika matlub syar'an, bahkan itu yang diminta oleh syariat. Sebagaimana banyak dilakukan oleh ulama-ulama salaf terdahulu, mereka minta supaya diwafatkan dalam keadaan syahid. Walaupun sekarang kalau kita baca dalam kitab Nasihat Diniyah, Imam Haddad ngomong, walaupun belum ada perperangan, tapi selayaknya bagi orang mukmin harus minta sama Allah wafat syahid, wafat dalam keadaan syahid. Kenapa? Kedudukan yang tinggi. Walaupun sebagian mereka juga takut, kalau bukan mereka tidak senang dengan peperangan, takut Allah robah keadaan mereka, tapi mereka minta
Kalau aku wafatkan dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena tanda orang mukmin adalah tidak mundur dari perperangan. Dia mengharapkan wafat dalam keadaan syahid. Ciri orang munafik adalah lari dari perperangan, kabur dari perperangan, dan tidak menginginkan wafat dalam keadaan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri orang munafik yang kita ketahui dalam sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga diperbolehkan tamannal maut, berharap kematian, khaufan ala irdih, dia khawatir terhadap dirinya menjadi rusak, menjadi tidak baik karena pengaruh daripada lingkungan, pengaruh daripada apapun, itu juga diperbolehkan. Kalaupun kita berharap kepengen mati, bacalah doa yang Nabi ajarkan tadi. Ya Allah, kalau memang hidupnya aku nih masih baik, buat aku hidupkan. Kalau memang matinya aku tuh ngenjuk kebaikan, wafatkan aku. Jadi kita serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang hidupnya aku banyak ngenjuk kebaikan semua aku, ya hidupkan aku. Kalau memang aku meninggal itu memberikan kebaikan, memberikan keuntungan buat aku di akhirat, ya wafatkan aku. Dari sini kata para ulama, ilmu yang kita dapatkan dari hadis ini ada 4. Pertama kata mereka apa? Yang bagi lil abdi ayyakhtara minad du'a ma huwa khair. Selayaknya bagi seorang hamba memilih ketika berdoa yang baik dari Allah buat dia. Makanya kita kalau ada apapun diajarkan oleh Nabi Muhammad bingung. Ada 2 hal yang mana harus kita baik, ini atau yang itu. Kalau kita bingung mana yang baik, maka caranya minta sama Allah. Tanda wong yang akan bahagia adalah ayyukthira al-istikharah. Dia memperbanyak meminta pilihan yang terbaik dari Allah. Kenapa? Karena apa yang Allah berikan itu dia akan terima dengan lapang dada, dan dia akan dapatkan dengan kenikmatan, dan dia ridho dengan ketentuan Allah. Tanda orang yang tidak bahagia adalah tidak banyak untuk istikharah, tidak banyak mengadu dan meminta kepada Allah mana yang baik yang harus dia lakukan. Makanya kalau kita ada permasalahan atau ada yang sedang kita hadapi bingung, 2 atau 3 lebih jumlahnya, mana yang harus kita ambil, maka minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang terbaik buat aku, mana yang terbaik buat aku. Bahkan kalaupun tidak sholat tidak masalah. Salah satu doa minta sama Allah yang terbaik itu disebutkan dalam kitab Syaraf Ummah Muhammadiyah. Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki ngomong apa? Salah satu doanya Nabi, Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, khirli, berikan kebaikan buat aku, wakhtarli, dan pilihlah yang baik buat aku. Jadi kita nyerahkan sama Allah, mana yang baik buat Allah, dia dari Allah buat kita. Bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Sebab bagi kita baik belum tentu bagi Allah baik. Bagi kita buruk bagi Allah baik. Makanya Nabi ngajarkan Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, unjuk kebaikan buat aku dan pilih yang baik buat aku. Yang mana menurut kamu baik, unjuk ke sama aku. Yang mana tidak baik, jauhkan dari aku. Kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Nabi Dajjal, kalau memang hidup aku nih baik, hidupkan. Kalau memang meninggal itu baik buat aku, meninggalkan. Kita nyerahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita memastikan tentang nasib kita dewek, tapi kita ini punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya makruh nganggap mati karena sedang sakit, seakan-akan kalau meninggal selesai, baik buat aku. Belum tentu baik buat kita. Yang tahu baik atau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu yang kita dapatkan dari hadis ini yang kedua adalah talabut tafwid ilallah fi kullil umur. Meminta terhadap diri kita untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ada ujian, serahkan itu kepada Allah. Ada masalah, serahkan itu sama Allah. Ada kenikmatan, serahkan itu sama Allah. Kembalikan, libatkan Allah dalam segala hal. Kenapa? Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan diriku kepada Allah sebab Allah Maha tahu yang terbaik buat hamba-hambanya.
Lebih banyak kita menyerahkan diri, memasrahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti pasrah, bukan. Usaha dulu, setelah usaha baru serahkan kepada Allah. Mana yang akan Allah berikan. Bukan berarti aku pasrah, karena Allah galau yang ngatur hidup aku, biarlah aku duduk di rumah. Tidak begawi, kaki Allah yang nganjuk. Ya kalau kamu magumnya tawakal dan pacak sabar, lajulah. Tidak ngeluh, tidak ngutuk, lajulah. Cuman kalau sehari masih sabar, 2 hari sabar, seminggu lah mulai hati ini dongkol, isago nih berarti. Lebih baik gawe dulu, lebih baik usaha dulu. Habis usaha baru kita nyerahkan sama Allah. Mana yang Allah nangenjuk. Yang jualan buka toko pagi-pagi, nah habis itu kita serahkan. Mana yang Allah ngenjuk rezeki kita, berapa banyak orang datang ke toko dan belanja, berapa banyak duit yang kita dapatkan. Itu makna tauhid yang benar. Bukan kita tauhid fasrah nian tapi hati jadi tidak rimu. Itu sama bebong, kita belum nyerahkan 100% sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Al-Imam Asy-Syafi'i, dalam pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, tawakal itu setelah usaha, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Maliki, tawakal itu tidak perlu usaha. Sama seperti masalah mencari rezeki. Rezeki itu kan ketentuan Allah. Kata Imam Syafi'i, cari dulu, baru kita serahkan sama Allah. Mana yang Allah nak ngenjuk. Kalau ke Imam Maliki tidak usah dicari. Kenapa? Karena akan diunjuk dewe oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sempat terjadi diskusi antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Ini murid sama guru berdiskusi, tapi berdiskusinya untuk mencari apa yang terbaik, bukan saling nyalah ke, bukan. Akhirnya setelah mereka diskusi belum nemu titik keluar, titik terangnya, jalan keluarnya, akhirnya Imam Syafi'i pamit dulu balik Imam Syafi'i. Tengah jalan ketemu satu ibu-ibu tua, nenek-nenek bawa barang banyak. Imam Syafi'i ngerasa iba, ini perlu ditolong ini. Bu, boleh gewang keangkat barang ibu. Senang hati ibu tadi. Diangkat oleh Imam Syafi'i, diantar ke sampai rumahnya. Ibu tadi ngerasa senang karena ditolong. Karena uang tahu kalau ada uang baik dibalas kebayaannya. Tidak baca ngenjuk duit di dalam rumah ini ada makanan. Itu sila masuk ikan tengah sore. Nah ini hadiah kaulah nolong aku. Imam Syafi'i ini imunya, dia langsung berpikir, benar tak uji aku? Usaha dulu bahwa ada dapat rezeki. Aku usaha nolong ibu ni, tak taunya ada rezeki dari Allah, dia makanan. Tidak jadi balik rumah, langsung balik lagi ke rumah Imam Maliki. Nak ngomong kalau pendapat itu paling kuat. Wahai Imam Maliki, ternyata benar uji aku. Kita ni usaha, baru datang rezeki. Aku metu dari rumah antum ni, ada ibu-ibu petolong. Dengan aku nolong tadi, ternyata ada rezeki dari Allah setelah usaha. Karena aku ni lagi puasa, nambah lantung wahai Imam Maliki. Imam Maliki ngomong, nah, benar tak uji aku? Aku di rumah tidak bergerak kemana-mana, tapi makan ini nyampe sama aku. Yang benar yang mana? Hah? Yang benar yang mana? Benar ya lo. Kalau Imam Malik itu sudah ngajarkan tawakalnya tinggi nih ya, dan tak ngeluh. Kalau Imam Syafi'i itu ngajarkan kita usaha. Anak kita nih malah Imam Syafi'i usaha dokin, tak usah ketakuan. Oh ini kan tasbih. Duduk di rumah, telantar anak bini, kaget lah dokin. Kita ada usaha baru kita serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ilmu yang kita dapat dari hadis ini, an-nahyu an tamannil maut. Dilarang untuk berharap mati karena sebab musibah atau bala atau ujian yang sedang Allah berikan kepada kita. Kan itu tanda lemahnya iman kita dan tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ilmu yang kita dapatkan dari hadis ini, boleh berharap meninggal karena takut imannya rusak, karena takut kena fitnah agama. Kalau ingin wafat dalam keadaan syahid, hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat, maka itu tidak menjadi satu permasalahan. Tapi kalau hanya urusan dunia, didapat ujian, sedang sakit, sago hidup, minta mati maka hukumnya adalah dilarang. Walaupun larangannya bukan haram, tapi larangan makruh yang tidak disukai oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.